Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu as-shaimin was-shaimat, majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca buku yang sudah sama-sama kita tahu sebelumnya terkait tentang puasa dalam perspektif Islam oleh Profesor Dr. Said Ashur. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari penyakit riya. Riya, sum'ah, ghibah, namimah, minasyirki, wasyiqaq, wasyak, wasu'il akhlak. Agar apa yang kita lakukan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli yatin anallaha yuqda hajatana wa taqabbal da'watana wa yaslih sudurana wa tamim maslahatina wa barik auladana wa arzaqana wa kulla syai'in ma'afaitana wa yashfi mardana wa mardal muslimin wa yaghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa yarzuqna birrahmah fil hayati dunya wa ba'da al-mamat wa yarzuqna suhbata rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Alaniyah bara'ah minar riya wa sum'ah wal ghibah wan namimah wa syak wa syiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq wa na'udzubika minallah min sab'i mawbiqatil amal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di sisi lain kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan puasa. Sekarang ini sudah masuk hari yang ke-5 ya, kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita ini menjadi amal baik kita nanti bisa kita dapati di hari kelak. Bersolawat, bersyukur kepada Allah, solawat senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang luar biasa ya Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita lanjut dengan kajian kita Sya'iratus Shaumi fil Islam di hari yang ke-5 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatus shaumi. Jadi hakikat berpuasa. Jadi puasa itu, kemarin saya ulang kembali, puasa itu dalam konteks yang disampaikan oleh Said Ashur dalam buku ini, bahwa kaful batni, menahan kejiwaan itu salah satu hal yang insya Allah diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa ketika bisa menahan emosionalitas negatifnya itu bisa tertahan dengan menahan jiwa raga ini dalam berpuasa Ramadan. Disampaikan juga sebelumnya itu dalam kajian kita bahwa puasa itu punya manzilatun kabiratun baina sa'iril ibadat. Jadi punya kedudukan yang luar biasa dalam kerangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya itu kita senantiasa memperkuat pandangan kita, kejiwaan kita untuk selalu imtisal fi ta'ati amrillah bil imtina anil muftirat. Wa kadzalika al jihadun nafsi wa mukhalifatu ahwaiha. Senantiasa diingatkan, ayo sama-sama kita jaga puasa kita dari zahir yang membatalkan serta dari batin yang akan menyebabkan hilangnya pahala puasa jika batin kita dan hal-hal yang terkait dengan keinginan nafsu negatif harus kita tekan untuk keberlangsungan pahala kita dalam berpuasa. Wastimrari hadza al-mawdu' haqiqatu shaumi. Wa shaumu syari'atun min ahammi syara'i'i allati jaa'a bihal Islam. Allati jaa'a biha al-Islam. Wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna shauma huwa ahadu arkanil islamil khamsati allati buniya 'alaiha ad-dinul islami wa ma'na shaumi fil lughati huwa mutlaqul imsaki 'an syai' wa fi syar'i huwa imsakul muqtarinu bin niyyati fi zamanin mahdudin. Taib puasa adalah ditinjau dari dua sisi, lugawiyan dan istilahiyan, secara bahasa, etimologi. Bahasa itu as-saum bimakna mutlaqul imsaki 'an syai'. Jadi menahan, mengekang sesuatu itu hatta la taqa' hatta la yaqa'u ala syai', sehingga tidak jatuh kita kepada sesuatu itu. Maka imsak itu adalah makna puasa lugawiyan. Dalam konteks imsak keuniversalan kita harus menahan semua emosional negatif yang ada dalam diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam Qur'anul Karim, nusus Qur'anul Karim, Allah katakan wa nafsu wa masawwaha. Imsak dalam konteks lughah makna as-saum apa saja pada prinsipnya yang kita niat untuk menahan itu jatuh kepada konteks makna puasa secara lughah. Jadi puasa itu secara lughah itu imsaku an syai'in mutlaqan. Jadi menahan, menekan, continue untuk tidak jatuh kepada sesuatu itu, maka itu imsak, saum bimakna al-imsak. Jadi saum bimakna imsak itu apa saja yang kita rasakan, apa saja yang kita lakukan untuk tidak melaksanakan jatuh kepada sesuatu yang sedang kita tahan, yang sedang kita sikapi, yang sedang kita
pertahankan, maka itu makna as-saum. Nanti insya Allah di sini ada komentar juga dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang juga tentang bagaimana puasa itu hakikat yang sesungguhnya. Sedangkan bayana as-saumu syari'atun min ahami syara'i allati ja'a biha al-Islam. Jadi puasa itu anjuran agama yang dalam anjuran itu ahammu syara'i. Artinya kualitas berpuasa itu sangat urgen dalam agama itu. Bahkan kemarin di pertemuan sebelumnya itu manzilah kabirah. Beliau katakan dalam buku ini, darajah as-saum manzilah kabirah. Dia punya kedudukan yang sangat tinggi levelnya. Dari sekian banyak rukun-rukun Islam dalam berpuasa adalah ahammu syara'i allati ja'a biha al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana lana Mustafa sallallahu alaihi wasallam anna sauma huwa as-saum ahadu arkanil Islam al-khamsah. Jadi salah satu rukun Islam yang kelima itu minha as-saum. Wasaumu manzilatun kabiratun wa ahammu min syara'i allati ja'a bihal Islam. Sehingga puasa itu sendiri punya kedudukan yang luar biasa dalam rukun Islam, sehingga puasa ini menjadikan kita bisa melaksanakan syariat agama melalui media puasa ini. Wa makna syar'an atau wa fi syar'in huwa imsakul muqtarinu bin niyah fi zamanin mahdudah. Jadi dalam konteks agama, puasa itu sendiri menahan emosi zahiran kana au batinan. Jadi menahan emosi jiwa itu baik yang sifatnya zahir ataupun yang batin, al-muqtarin disertakan menahan emosi jiwa batin dan zahir dan batin ini biniyatin fi zamanin mahdudin, dengan niat yang sudah ditentukan. Jadi jika kita menahan jiwa, kita menahan diri dari mulai fajrul as-sadiqu, dari mulai imsak, batas menahan untuk puasa secara fikih, sampai dengan waktu maghrib, kita menahan jiwa, menahan emosi. Zahir iya kita tahan, batin juga kita tahan, namun tidak dibarengi, tidak diiringi, tidak didampingi oleh niat. Dan niatnya itu mahdudah, fi zamanin mahdudah, yang sudah ditetapkan, dipastikan waktunya itu. Maka tidak jadi mengimsak itu jika tidak dibarengi dengan niat. Maka al-muqtarin bin niyah fi zamanin mahdudin, menahan diri disertai dengan niat pada waktu zaman yang sudah dipastikan, maka itu definisi puasa menurut syar'an dari sisi syariat. Ini ibu, bapak, ibu Elis seperti
terus Ibu Novi dan selainnya. Jika menahan nih, dirinya ditahan dari mumtanih anil muftirat. Dia menahan dari hal-hal yang membatalkan untuk dia tidak makan, tidak minum. Dari sejak fajar shadiq hatta waqa'a ala al-maghrib. Dia sampai maghrib, tapi dia tidak niat. Tidak niat untuk melaksanakan puasa itu, maka tidak jadi puasanya. Karena muktarin ala niyah. Ini masalah, ini qadiyah. Coba kita Imam Mazahibul Arba'ah. Nanti insya Allah dalam buku ini sedikit dikupas. Bagaimana sikap mahwa mauqif al-ulama an niyah bimuqaranatin niyah fi shaum. Ahlan wa sahlan. Ibu Tika sudah masuk ya? Dapat juga koneksinya. Ketika Imam Mazahibul Arba'ah memberikan tahdid ta'yiniyah fi Ramadan, indahum ikhtilaf min aujuh mukhalafah. Jadi tetap ulama yang 4 itu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu tentang waqa'atin niyah untuk berpuasa itu beda-beda. Imam Syafi'i itu dalam Taqrib Fiqih Syafi'i, dalam Bidayatul Mujtahid, dalam I'anatul Talibin itu bisa dirujuk bahwa Imam Syafi'i menyatakan sahnya berpuasa itu bi mabitin niyah, dengan mengucapkan, meniatkan itu di malam hari. Kalau bahasa lughahnya itu, maksudnya bahasa secara harfiah itu yubitun niyah, memalamkan niat. Maksudnya menginapkan niat, meniatkan mabitun niyah itu minimal dari mulai jam 6 sore maghrib sampai dengan jam 12. Nanya mabitun niyah. Tidak sah menurut Imam Syafi'i, lam yasih saumu ahadin idza lam yusyarik biniyah. Jadi tidak sah puasa seseorang itu jika tidak dibarengi dengan niat secara umum. Tapi dimaksus lagi, ditaksis, dipersempit lagi oleh Imam Syafi'i bahwa niat yang ia maksud dalam mazhabnya itu yubitu niyah bil lail. Jadi niatnya diinapkan di malam hari untuk niat puasa Ramadan. Pekerjaan ini yang sudah kita lakukan dalam amaliyah kita beribadah puasa itu, kebiasaan kita itu setelah melaksanakan sholat tarawih, ada yang melaksanakan tarawih 28 rakaat ditambah 3 witir. Ada yang melaksanakan 21 tarawih, 21 tarawih ditambah 3 witir. 23. Ada yang tarawihnya itu berjamaah, ada yang sendiri. Gimana? Wa kaifa mauqifuna an halatina al-yaum? Bagaimana kondisi kita saat ini dengan wabah COVID-19 yang masih belum bisa dipastikan kapan berakhirnya? Akhirnya imbas kita kembali kepada syariat Rasulullah SAW, bahwa beliau Rasulullah melaksanakan sholat an-nawafilah,
as-salat al-masnuniyah. Jadi rangkaian-rangkaian sholat yang Rasulullah laksanakan itu lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau. Ini justru sholat-sholat yang dilakukan oleh Rasulullah lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di rumah ketimbang di masjid. Karena kalau di masjid hanya sholawatul faraid, artinya sholatul fardhu itu lebih banyak Rasul lakukan di masjid. Selain itu, minas sholawatil masnunah, dari sholat-sholat sunnah, ya jelas Rasulullah lebih banyak melakukan itu, beraktivitas ibadah sunnah itu di rumah beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mengurangi bagi kita di saat sekarang ini, kondisi seperti ini tidak mengurangi untuk kita berkurang nilai kualitas pahala kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita mengatakan, kok saya kenapa tidak sholat di masjid berjamaah? Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asbab urud hadhihi hadis, justru asbab urud terjadinya sholat, dilaksanakannya sholat tarawih itu justru bukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di zaman Umar bin Khattab. Jadi saya kembalikan lagi, niat dalam buku ini, an-niyah muqtarinun fi zamanin mahdudin huwa istilahun syar'iyyun. Jadi niat di malam hari itu menjadi kewajiban bagi orang yang berpuasa dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka kita selalu lakukan, bila kita laksanakan tarawih, selesai sholat tarawih, melaksanakan sholat witir, di saat itu kita katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadim an adai fardi syahri ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang sah, yang betul dalam mabitu niyah. Memastikan niat itu di malam hari dalam konteks pendapat Imam Syafi'i. Imam-imam yang lain bahkan selain Imam Syafi'i boleh meniat puasa itu satu bulan puasa kamilah. Berarti dengan ucapan itu nawaitu syauma Ramadana kulli fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa 1 bulan penuh menjalankannya di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu boleh niatnya. Jadi akhirnya ketasamuhan para fuqaha dalam niat berpuasa ini, yang niatnya di malam hari yubitun niyah yajuz inda Syafi'iyah. Dia boleh juga yang tidak memalamkan niat, hanya niat di pagi hari menjelang imsak atau setelah imsak, itu boleh. Ghair asy-Syafi'iyah. Tapi itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Oke, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada konteks kita bahwa wasaumu lahu salah satu darajatin kama dzakaral Imamu Al-Ghazali fi kitabih Ihya'u Ulumiddin. Puasa yang begitu luar biasa kualitasnya, yang begitu tinggi levelnya, lahu ahammu syara'i fi allati ja'a bihal Islam, beraneka pendapat para ulama itu tentang puasa. Yang kita ambil dari sini pendapat Imam Syafi'i yang itu menjadi aglabiyah pendapat di tanah air kita, di Indonesia.
disambut dengan komentar Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau katakan wasaumu lahu salasatu darajatin kama zakara al-Imam Al-Ghazali fi kitabi Ihya Ulumuddin wa hiya awalan saumul umumi wa saumul khususi wa saumul khususil khusus. Yang pertama